Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Kokonim. Oke, di video kali ini Mimin akan melanjutkan jalan cerita dari anime berjudul Sankareya. Berbeda dari video biasanya, video kali ini hanya terdiri dari 3 episode saja karena hanya berupa OVA, tapi masih mengikuti jalan cerita dari episode terakhir. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Cerita berlatar 7 bulan yang lalu ketika Furuya belum mengenal Sankareya, di mana kita akan melihat putri konglomerat itu yang sedang bersiap untuk melakukan sesi foto di sebuah tempat terpencil. Terlihat sang ayah pun mulai memberi pengarahan mengenai berbagai macam pose yang akan di-shoot. Sedangkan Sankareya sendiri tak berani membantah, yang akhirnya berujung menurut saja. Di sisi lain, kita akan melihat keluarga Furuya beranggotakan Dawn, Mero, Furuya, berserta Ranko yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil. Tujuan awal mereka pergi ke sana adalah demi membantu sang paman dalam rangka mendonasikan bukunya ke sebuah museum. Sedangkan untuk rumah akan dijaga oleh si kakek serta babu. Nampak baik di rumah maupun di mobil, sikap nolak Furuya sepertinya sudah mendarah daging. Yang ketika Ranko serta Mero asik menikmati perjalanan, Furuya malah sibuk menonton film zombie favoritnya. Namun, ketika tiba di sebuah jembatan, Furuya terlihat tak asing pada tempat tersebut. Begitu juga dengan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di kediaman sang paman. Bisa dilihat, tempat tersebut adalah sebuah desa sepi, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Dan dikarenakan sudah lelah berkendara seharian penuh, tugas utama mereka akan dilakukan pada esok hari. Lantas, demi mengisi waktu, Furuya pun hendak bertanya pada ayahnya mengenai sosok sang ibu dulu. Akan tetapi, Dawn tak memberitahu apapun karena seperti ada yang sedang ditutup-tutupi. Kembali ke Sankareya, baik pagi maupun malam hari, penderitanya masih berlanjut. Di mana tiba-tiba datang Arya dengan kondisi mabuk, langsung melampiaskan semua kekesalannya pada gadis itu. Dan itulah awal mula timbulnya pemikiran untuk bundir. Keesokan harinya, Furuya beserta keluarga mulai menjalankan tugas memilah buku setinggi gunung itu. Tak luput, mereka juga dibantu oleh seorang pustakawan dalam menentukan buku yang akan didonasikan atau diduplikasi. Jelas, Furuya yang seorang nolep pun langsung kelelahan, padahal baru bolak-balik beberapa kali. Dan saat semua sudah pergi, disinilah awal takdir Furuya akan dimulai. Tanpa sengaja, Furuya mendapati sebuah foto jadul yang ternyata adalah foto ibunya. Tapi seketika muncul angin surgawi yang langsung menerbangkan foto itu hingga masuk ke dalam sela-sela lantai. Dan tanpa sengaja, Furuya malah menemukan sebuah buku kuno yang ternyata berisi tutorial untuk membangkitkan seseorang. Lantas, Furuya yang seorang maniak zombie pun langsung tertarik begitu membaca hal mengenai pembangkitan. Hingga saat Mero serta Ranko akan berwisata ke sebuah air terjun, Furuya yang terus saja fokus pada buku itu berujung membuat dirinya jadi terpisah dan malah sampai ke sebuah pemandian air panas. Lantas karena sudah terlanjur datang, Furuya pun bersantai dengan merendamkan kakinya. Tapi tanpa ia sadari, di sana juga ada Sankareya yang masih bersedih. Dan itulah awal takdir Furuya yang hoki parah mempertemukan dirinya dengan Sankareya. Akan tetapi tanpa bicara sepatah kata pun, Furuya langsung bergegas pergi dan cerita pertama pun berakhir begitu saja. Kemudian untuk bagian kedua, cerita lebih menitik beratkan pada sudut pandang babu yang mengawasi kehidupan Sankareya serta Furuya. Di mana sebagai seekor kucing zombie, ia pun sadarkan sisa waktu hidupnya yang tak banyak.
Oleh karena itu, agar tak memiliki penyesalan, Babu berniat menghabiskan hari-harinya dengan melakukan hal yang ia suka. Mulai dari sengaja memancing perhatian agar dapat dimanja, serta menggoda kucing betina lain. Sementara itu, terlihat Furuya yang sedang mengantar Sankara kembali ke sekolah. Dan jelas, ia pun langsung dipandang aneh oleh para siswi lain, mengingat sekolah itu adalah sekolah khusus untuk perempuan. Sedangkan Sankara sendiri langsung disambut oleh beberapa murid, serta seorang gadis pemain tenis, karena dirinya yang sudah lama absen. Tak luput, ada juga seorang guru ara-ara yang sedikit berbincang dengan Sankara. Saat jam olahraga, nampak Sankara yang seorang zombie pun jauh lebih unggul ketimbang para murid lain. Di mana karena pembatas otaknya sudah tak lagi berfungsi, hal itu membuat kemampuan fisiknya jadi berkembang pesat. Namun, sisi negatif dari menjadi zombie adalah membuat luka yang diterima tak akan pernah sembuh. Jika pada manusia normal, sel-sel mati akan terus digantikan oleh sel baru, hal itu tak berlaku pada Sankara yang dasarnya memang sudah mati. Ketika malam, Shin beralih ke Babu, di mana terlihat ia sedang bersama dengan seekor kucing betina tadi siang. Dan layaknya seperti manusia, kucing rupanya juga melakukan hal romantis. Mulai dari menatap bulan bersama, serta unjuk keahliannya yang bisa melompat jarak jauh. Bahkan Babu juga membawa sang betina untuk ikut melompat. Selain itu, mereka juga jalan-jalan bersama mengelilingi isi kota. Akan tetapi saat pagi, Babu tiba-tiba kehilangan kesadaran dan kembali berubah menjadi zombie. Dan karena tak ingin menyakiti sang betina, Babu pun pergi meninggalkannya sendirian. Pada cerita terakhir, pertama-tama kita akan melihat keseraman hidup dari seorang istri konglomerat, di mana walau hidup bergelimang harta, tapi apa artinya tanpa adanya cinta dari sang suami? Dan setibanya ke sekolah, karena iri melihat kemesraan Sankara bersama Furuya, ia pun berniat menghukum anak tirinya itu dengan dalih agar memberikan contoh pada siswi lain. Sekembalinya ke rumah, Arya pun melampiaskan semua bebannya dengan copot sambil membayangkan wajah sang suami. Kemudian Shin berpindah pada kediaman Furuya, di mana saat Meru sedang menyapu, tanpa sengaja, ia malah menemukan seorang gadis pingsan di bawah kuil. Sedangkan Furuya bersama Sankara sedang di kamar asik menonton film zombie. Lantas atas penemuan tersebut, sang ayah pun langsung memanggil pihak berwajib untuk mengusut kasus ini. Akan tetapi saat coba ditanyai oleh seorang petugas, sang gadis justru berteriak ketakutan. Alhasil untuk sementara, gadis itu akan dititipkan ke keluarga Furuya sampai polisi bisa mengantongi identitas sang gadis. Dan disinilah teror baru Sankara akan dimulai. Terlihat gadis itu nampak tak banyak bicara saat coba ditanyai. Tapi yang pasti ia seperti memiliki tatapan sinis terhadap Sankara. Dugaan itu pun semakin diperkuat ketika Sankara hendak membawakannya makanan. Namun ia malah menghilang entah kemana. Dan saat coba dicari, tiba-tiba di titik ini, Sankara masih sabar dan tak mau mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan saat pagi hari, ketika akan sarapan, ia mendapati semua daun hortensia di halaman sudah dirusak. Dan sang gadis sendiri berperilaku biasa, layaknya tak terjadi apa-apa. Namun, teror si gadis Dajjal tak sampai di situ. Di mana saat semua sudah tertidur, Sankara yang terbangun justru mendapati sebuah pemandangan tak lazim.
Akibatnya saat pagi, San Karya pun langsung tegas pada gadis itu untuk tak lagi mengganggu Furuya. Dan kalian tahu apa tanggapannya menanggapi ancaman San Karya? Alhasil San Karya yang tak tahu apa-apa langsung dituduh sebagai tersangka atas luka yang dibuat oleh gadis Dajjal itu sendiri. Dan saat sore berganti malam, si gadis pun hendak kembali mencium Furuya. Namun ia malah berakting playing victim demi mendapat simpati dari anggota keluarga lain. Tapi semua sandiwara itu langsung terhenti ketika Furuya membenarkan ucapan San Karya. Lantas ia pun langsung kabur dari rumah sembari dikejar oleh Furuya serta San Karya. Dan disinilah terkuak siapa sebenarnya gadis Dajjal itu. Tanpa diduga, ternyata sang gadis adalah sosok Arya semasa kecil dulu, di mana ia yang iri sengaja muncul hanya untuk mengacau hidup San Karya. Akan tetapi, Furuya malah menceramahi dirinya hingga Arya yang kesal pun langsung mengamuk. Dan rupanya semua adalah mimpi yang dialami oleh Arya, begitu juga dengan San Karya. Scene akhir menampilkan kedatangan seorang gadis misterius, di mana tujuan kedatangannya ke Jepang adalah untuk menyelidiki fenomena zombie yang dapat mempertahankan kesadaran. Karena umumnya setelah beberapa saat terinfeksi, orang tersebut akan berubah menjadi buas. Tamat. Oke menyesan, cukup sekian awal cerita OVA dari anime San Karya kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore Dewa. Mata nih.